Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang merayakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Halo Pops, balik lagi bersama aku Popetman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film A Complete Unknown. Film ini mengikuti kisah Bob Dylan diperankan oleh Timothy Chalamet, musisi legendaris yang mengubah wajah musik Amerika dengan fokus pada perjalanan hidupnya di era 1960-an. Film ini mengeksplorasi momen-momen penting di balik transformasi Dylan menjadi ikon budaya. Tak usah berlangsung lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Ini adalah tokoh utama kita, Bob Dylan, yang dibintangi oleh Timothy Chalamet. Turun dari tumpangannya menuju sebuah kafe, Woodrow Wilson Guthrie, atau biasa disebut Woody Guthrie, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan salah satu figur paling signifikan dalam musik folklore Amerika yang membawa Bob kemari untuk mencarinya. Namun kini dia berada di rumah sakit di New Jersey, tempat Bob sebelumnya. Scene berpindah di sebuah persidangan di mana Pete Seeger sedang disidang perihal lagu dia yang subversif menyindir negaranya. Pete pun membawa nama Woody Guthrie yang kini sedang sakit. Dia adalah penulis lagu yang sangat hebat, pernah mengatakan bahwa lagu yang baik hanya bisa membawa kebaikan. Jaksa mendengar itu malah makin marah. Dengan musik-musik yang dia tulis, Pete menyuarakan suara rakyat agar didengar oleh negara. Namun itu malah menjadi sebuah sindiran kepada Kongres yang membuat dia berada di dalam persidangan barusan. Menggunakan taksi, Bob pergi menuju rumah sakit di mana Woody Guthrie dirawat, beserta gitarnya yang selalu dia bawa. Bob masuk ke sebuah kamar di mana di dalamnya tengah terbaring Woody, ditemani oleh seorang laki-laki yaitu Pete, seorang yang habis terkena sidang tadi pagi, menyanyikan sebuah lagu menggunakan gitarnya. Melihat kedatangan Bob dan menyuruhnya masuk ke dalam, Bob memperkenalkan dirinya dan kenapa dia bisa sampai di sini. Dia sangat menyukai musik dari Pete dan Woody. Suatu ketika dia mendengarkan lagunya dan sangat menyukainya. Lalu temannya bernama Paul memberitahunya bahwa Woody sekarang berada di rumah sakit dan ingin menemuinya guna mendapatkan inspirasi. Woody memberikan kartu nama kepada Bob dan menunjuk gitarnya, mengisyaratkan bahwa dia ingin mendengarkan sesuatu dari gitar milik Bob. Menyetem gitarnya dan menyanyikan lagu yang sengaja dia tulis untuk Woody. Bob menyanyikan lagu yang berjudul Song to Woody. Nggak bisa diputar karena pasti copyright. Jadi kalian dengerin aja di YouTube ya, lagu Bob Dylan judulnya Song to Woody. Bagus kok. Pete memberikan tumpangan kepada Bob dan membahas tentang musik. Mereka menyebutkan beberapa nama terkenal seperti Johnny Cash dan Hank Williams, legenda musik yang berjaya di masanya, dan karya yang masih dinikmati hingga sekarang. Serta Buddy Holly yang meninggoy di usia muda yaitu 23 tahun. Dari musik rock and roll, kini Bob lebih suka dengan musik aliran folk atau folklore. Dia adalah Tosi, istri dari Pete, memperkenalkannya kepada Bob yang tidak mempunyai tempat untuk tidur karena jauh dari tempatnya berasal. Bob disambut ramah oleh keluarga Pete, memberikannya tempat tidur untuk bermalam malam ini. Dia sangat senang karena bisa bertemu dengan pahlawannya, Woody. Di pagi hari dengan gitarnya, Bob memainkan lagunya yang berjudul Girl from the North Country yang membuat Pete terkesan. Ini adalah awal yang bagus, ujarnya. Pete membawa Bob untuk pergi manggung, membawakan intro lagu dari The Tokens yang berjudul The Lion Sleep Tonight yang kayak gini. Terkenal, pasti pada tahu kok, atau setidaknya pernah mendengarnya. Kita diperlihatkan wajah baru seorang musisi legend lainnya, Joan Baez, menuju backstage sebelum manggung. Terdapat Albert juga yang terkenal sebagai manajer dari musik folk di Amerika, menawarkan label Columbia kepada Joan, namun dia menolak karena sudah mempunyai label sendiri dan meminta Albert untuk keluar. Joan Baez pun tampil bersama gitarnya membawakan lagu yang berjudul House of the Rising Sun
yang akhirnya makin meledak lagi setelah dibawakan oleh grup band The Animals pada tahun 1962. Karena bakal kena copyright di sini, jadi bagi yang ingin mendengarkan musiknya bisa cari Joan Baez, House of the Rising Sun, atau juga bisa versi lain yang dibawakan oleh grup band The Animals. Setelah menyelesaikan lagunya, Joan pun turun dengan tepuk tangan yang meriah di nightclub musik pada malam itu, bertemu dengan Pete yang memperkenalkannya kepada Bob. Pete naik ke panggung memberitahukan bahwa ada musisi sebulan yang lalu menemui dirinya dan Woody menyanyikan lagu yang menyentuh hati. Dan orang itu adalah Bobby atau Bob Dylan, memberikan panggung untuk bernyanyi. Bob naik ke atas memuji cantik Joan dan membawakan lagunya yang berjudul I Was Young When I Left Home. Dengerin sendiri ya, copyright kalau di sini. Joan yang berniat pergi mendengarkan lagu dari Bob mengurungkan niatnya dan tetap stay di klub. Bob adalah klien dari Albert, tentu sangat puas mendengar bahwa musik originalnya sangat indah. Dengan memadukan harmonika dan gitar, lagu ini sangat begitu menyentuh di hati. Not a penny on my name. Bob kini sudah bermusik dalam naungan dari Albert. Surat kabar The Times memperlihatkan wajahnya yang kini sudah mulai terkenal. Dan hari ini Bob akan merekam single pertamanya. Lagu pertamanya yang direkam adalah Fixin' to Die yang rilis pada tahun 1962. Oh yeah. Alright. Bob juga ikut mengisi live musik di berbagai event yang membuat karirnya makin melambung. Ketika akan pergi, Bob melihat perempuan yang sangat cantik menarik perhatiannya duduk di belakangnya. Dengan harapan bisa berkenalan, perempuan itu adalah Sylvie Russo, salah satu dari sekian wanita yang memuji karya Bob. Dia adalah Alan Lomax, seorang pengelola arsip musik rakyat Amerika yang juga merekam musik folk. Bob dan Sylvie akhirnya berkenalan dan mengajak untuk pergi bersama ke sebuah museum. Not everyone. Anyone's good. Are you a freak? Yeah. Namun karena melihat poster film yang menarik, Bob malah ngajakin nonton bioskop dan menunda pergi ke museumnya. Setelah selesai nonton, mereka berdua pergi untuk makan. Bob menceritakan mimpinya yang bercita-cita menjadi seorang musisi dengan album musiknya yang akan terbit 1 minggu kemudian. Sebagian besar lagu cover dan hanya sedikit yang original lagu folk. Senin hingga Kamis, Sylvie di sekolah. Jumat Sabtu menjadi relawan di KOR, sebuah kongres kesetaraan ras. Dan Minggu pagi mengambil kelas melukis di Queen. Sebelum pergi, Sylvie memberikan sebuah artikel tentang Dwight McDonnell. Dia merupakan orang yang berlawanan dengan negara seperti dirinya. Seminggu berlalu, Bob melihat albumnya yang belum laku dan kalah saing dengan Joan Baez yang terjual habis. Nggak apa-apa, masih awal kan? Bob pergi menemui Woody lagi menyanyikan lagunya yang berjudul Blowing in the Wind. Namun tidak lama karena dokter memarahi Bob. Bener sih, ini rumah sakit, bukan klub malam, katanya. Mr. Guthrie is here for treatment, Mr. Seeger. He has a serious disease. Move into What about face. Hank Williams, Tom? In your estimable opinion, is he country or folk? He's country. Nama asli dari Bob Dylan adalah Robert Allen Zimmerman, dan itu terdengar lucu bagi Joan. Circus days. Stop it, Jimmy. Sylvia akan pergi bersama rekan sekolahnya selama 3 minggu, dan itu waktu yang sangat lama. Selama ini Bob dan Sylvie sudah tinggal bersama, namun masih banyak yang disembunyikan oleh Bob. Sylvie menemukan KTP dari Bob, nama dan wajahnya pun berbeda. Itu membuat Sylvie menjadi kesal karena selama ini dia sudah menceritakan semua tentangnya tanpa terkecuali. Sedangkan Bob masih menjadi laki-laki yang misterius dan ambisius dengan musik. There's a lot I want. And you do Masyarakat kini sedang genting-gentingnya karena perang Amerika terhadap Rusia yang sedang berlangsung. Menyiarkannya di berita untuk bersiap evakuasi jika terjadi serangan nuklir yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Begitu juga Bob berkemas-kemas membawa baju-bajunya di koper dan pergi. Joan pun demikian, segera mengungsi. Namun ketika sedang mencari tumpangan, lajunya dihentikan dengan suara laki-laki yang bernyanyi di sebuah bar menghampirinya. Suara itu adalah suara dari Bob Dylan yang sedang menyanyikan lagunya berjudul Master of Wars.
membuat para pengunjung terdiam dan menikmati lagunya. Mereka bertemu di tangga tanpa aba-aba, langsung berciuman dan lanjut bercocok tanam. Joan bangun lebih dulu menyalakan TV-nya untuk mendengarkan berita terkini tentang perang nuklir yang akan segera terjadi sewaktu-waktu. Bob pun terbangun mengambil gitarnya dan memainkannya. Di sini dijelaskan bahwa Bob bisa bermain gitar karena seorang koboi yang mengajarinya. Dan Bob juga pernah berada di sebuah karnaval. Namun itu sulit dipercaya oleh Joan dan menganggap itu hanya cerita bualan. Bob juga menyindir lagu-lagu Joan yang seperti lukisan cat minyak di ruang dokter gigi, ujarnya. Sunsets and seagulls. Joan memberikan tulisan yang Bob tulis di kertas, meminta untuk memainkannya lagu itu sama dengan lagu yang dia nyanyikan ketika berkunjung di rumah sakit, yaitu Blowing in the Wind. Joan mendekat dan ikut menyanyikan bersama dengan melihat lirik di kertas. The answer, my friend, is blowing in the wind. Okay, shit. Albert, I gotta go. Yeah, I gotta go. Sorry. Sylvie telah pulang ke rumah, kaget karena Bob kini sudah bisa menyiapkan kopi sendiri. Ya, padahal itu adalah kopi buatan Joan semalam. Parah si Bob, sisilan dari Bob. Bob melakukan rekaman yang kedua untuk album berikutnya dengan singlenya yang berjudul Don't Think Twice, It's Alright, dan melakukan beberapa foto untuk sampulnya. The light I never know. Sebelum resmi launching, lagunya dibawakan oleh Joan. Kata Albert, itu akan membantu mendongkrak popularitas dari Bob. Work here, the whole laboratory. Albert. Yes, sir. Namun itu membuat Sylvia cemburu karena beberapa hari lagi dia akan pergi ke California untuk festival musik bersama dengan Joan. Mulai terlihat konflik-konflik nih. Bob dengan moginya datang menemui tempat Joan. Joan cantik anjir. Pas ku cek aslinya Joan di real life emang cantik. Yang marahin juga cantik. Joan berkata bahwa album Bob yang baru keluar sangat indah dan bercocok tanam. Keesokan harinya, Festival Folk tahun 1963 berlangsung di Monterey. Bob dan Joan duet bersama menyanyikan lagu Girl from the North Country. Kini sudah terkenal dan Bob dibanjiri oleh surat dari fansnya dan mendapatkan gaji pertamanya dari label sebesar $10.000 di tahun 1963, auto kaya raya. Di taman, Bob membaca sebuah surat dari musisi yang sangat terkenal, yaitu Johnny Cash, mengatakan bahwa albumnya yang baru rilis merupakan hartanya yang sangat berharga. Bob kini sangat terkenal, sangat terkenal. Penggemarnya kini mencapai 300.000 bahkan lebih. I met one man, he was wounded in love. Membalas surat dari Johnny Cash mengatakan bahwa kini dia terkenal hingga membuatnya paranoid. Johnny Cash membalasnya lagi ketika dia di New York tidak ada penyanyi musik folk yang mampu menyainginya. Folk singers that couldn't hold a chigger on your ass. Pete memandang kagum Bob yang tengah membawakan lagu berjudul A Hard Rain A Gonna Fall. Ini adalah mimpi Pete selama ini, menyampaikan pesan kepada rakyat melalui musik folk. Pete menemui Woody di rumah sakit, bercerita bahwa kini Bob sangatlah keren dan terkenal. Berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk mengadakan tur, namun dia ingin tur dunia. Mendengar itu, Woody sangatlah senang memegang harmonikanya dan meminta Pete untuk memberikannya kepada Bob. Berita di TV menyiarkan di mana insiden terkenal yang masih menjadi misteri, yaitu kasus penembakan Presiden Amerika John Kennedy. Dalam festival musik folk Newport tahun 1964, Joan menyanyikan lagunya yang berjudul There But For Fortune. Sangat indah. Dilanjutkan dengan Bob yang ditunda karena harus tampil setelah Johnny Cash. So many reasons why. Johnny Cash naik ke panggung dengan bandnya Tennessee Three, membawakan lagunya berjudul Big River. Setelah selesai, Johnny Cash membuat sambutan kepada Bob, seorang sahabat penanya, dengan lagu barunya yang berjudul The Times They Are A-Changin'. Lagu yang sangat bagus dan menyayat hati hingga membuat Sylvie melinangkan air mata. Big tissin for the wheels still in spin, and there's no.
Kini seluruh orang-orang di jalan menyanyikan lagunya, semakin populer hari demi hari. Bob membeli sebuah mainan tiup dan berlalu pergi menggunakan moginya. Pergi ke sebuah party yang diadakan oleh Harold, datang bersama seorang perempuan bernama Becca. Harold mengundangnya karena ingin melihat Bob menyanyi secara langsung. Namun dia tidak membawa gitar. Pete pun datang dengan membawa gitarnya. Pete selalu sedia setiap dibutuhkan, kata Bob. Lalu menyanyikan lagunya yang berjudul When the Ship Comes In dengan gitar milik Pete. Di sela-sela permainan tiba-tiba Pete ikut bergabung dengan gitarnya mengisi melodi lagunya yang semakin menawan. Di dalam lift, Bob berkata bahwa 200 orang di dalam sana menginginkannya menjadi orang lain dan itu membuatnya kesal. Kalimat itu terdengar oleh seseorang yang berada di lift juga. Orang tersebut adalah Bobby Newhart yang juga seorang musisi. Dia akan bermain di sebuah cafe, McCann's. Meninggalkan Becca, jadi Bob mengajak Becca ke acara sebelumnya hanya untuk formalitas cuy. Mereka baru bertemu kok. Bob pergi ke cafe McCann's di mana Bobby sedang live perform. Di sela-sela perform tiba-tiba ada cewek yang meneriakinya. Mengetahui bahwa ada Bob di sana, semua pun histeris. Ada cewek yang ingin melepas kacamatanya namun ditahan oleh Bob yang membuat dia dipukul oleh pacarnya. Bobby yang melihat itu langsung membawanya keluar kafe. Pergi menemui rumah Sylvia. Di sini diceritakan bahwa mereka kini sudah putus. Meminta handuk untuk menyeka lukanya. Namun Sylvie kini sudah mempunyai pacar baru. Bob pun pergi begitu saja. Bob mendapatkan inspirasi baru dengan lagunya, meminta Albert untuk membawakan beberapa pemain alat musik untuk musik barunya. Section musicians, man. I want young guys with hair on their heads. Para nama-nama terkenal sedang rapat besar seperti Harold, Pete yang akan membahas soal Newport Festival selanjutnya. Bob kini bermain dengan elektrik, tidak seperti sebelumnya yang hanya solo dengan folk musiknya. And the guitarist Mike Bloomfield is unbelievable. Oh, yeah, Ingat peluit mainan yang dibeli sebelumnya, sekarang dia memakainya dalam rekaman musik barunya. Dalam lagu barunya yang berjudul Highway 61 di sebuah acara musik yang disiarkan di TV dengan Pete sebagai hostnya. Pada malam ini seharusnya Bob yang tampil sebagai bintang tamu. Namun karena dia sibuk di studio rekaman, jadi digantikan dengan musisi yang terkenal dari Mississippi yaitu Jesse Movete, seorang pemain blues. Setelah menyelesaikan rekamannya, Bob datang bersama Bobby. Karena sudah datang ke sini, Pete pun meminta Bob untuk masuk ke dalam frame, duduk bersama Jesse. Bob pun terpukau atas permainan gitar yang dimainkan oleh Jesse dan beranggapan bahwa dia bisa juga memainkannya. Jesse yang songong berkata bahwa hanya dia yang bisa memainkannya. Merasa tertantang, Bob memainkan gitar di hadapan mereka. Tidak ingin melewatkan momen, Jesse ikut serta dalam permainan gitarnya, begitu pula Pete. Bob pergi ke sebuah hotel menemui seseorang. Karena dia tidak tahu kamar berapa, dia mengutuk beberapa kamar dan salah satu ketukan pintunya benar. Perempuan itu pun keluar, dia adalah Joan. Bob pun masuk dan bercocok tanam. Setelah itu seperti biasa dengan gitarnya mulai menulis lagu lagi. Itu membuat Joan terbangun dari tidurnya dan sulit tidur lagi. Joan mulai terganggu dengan ambisi Bob terhadap musik. Ketika Joan berharap dia mendatanginya karena sebuah alasan perasaan, namun faktanya Bob datang untuk menulis lagu yang akan dia bawakan ketika tur bersamanya. Itu membuat Joan kesal dan mengusirnya keluar dari hotel. It's my fucking guitar. Joan dan Bob menyanyikan lagu bersama yang berjudul All I Really Want to Do. Setelah lagunya selesai, lagu selanjutnya yang ingin penonton dengar adalah Blowing in the Wind. Namun Bob tidak ingin menyanyikan itu karena dia ingin menyanyikan lagu baru. Bob kini mulai terganggu dengan label yang seolah mendikte karirnya dan sudah membuat list lagu apa saja yang akan dibawakan. Walaupun penonton menginginkan Blowing in the Wind, tetap saja Bob tidak ingin bernyanyi, beralasan bahwa gitarnya rusak dan malah pergi meninggalkan panggung. Bobby merekam lagunya yang ditulis oleh Bob Dylan yang berjudul Railroad Bill. Itu adalah lagu featuringnya dengan gitar elektriknya dan Bob yang memainkan piano. Di tengah rekaman tiba-tiba ada artis baru masuk yaitu Al Cooper
yang akan menambah pemain gitar. Namun Bob menolaknya karena dia sudah mempunyai gitaris yang berbakat. Posisi yang kosong adalah keyboard, organ. Masuk kembali ke studio dan duduk di kursi keyboard. Bob yang melihat permainan musik dari Cooper hanya tersenyum. Pete datang menghampiri Bob dan grup bandnya sekarang membicarakan tentang Newport. Namun Bob enggan menjawab karena dia belum berpikir untuk tampil di sana. Bob kini sudah sangat-sangat berbeda ketika dia sudah menjadi artis terkenal. Bob menghampiri rumah Sylvie, memanggilnya dan mengajaknya untuk pergi ke Newport bersama. Dan pergilah mereka berdua menuju Newport dengan motornya Bob. Dan ini adalah acara tahunan musik folk Newport. Beberapa artis ternama akan tampil di sini. Salah satunya adalah teman baru Bob, yaitu Jesse, yang sebelumnya tampil bersama di TV. Bob meminta Sylvie untuk tinggal di kamar dan akan menemuinya nanti. Namun Sylvie ingin menontonnya. Hi, Sylvie. Penyanyi pertama yang tampil adalah Joan Baez yang masih kesal terhadap Bob tentang kejadian terakhirnya. Bob masuk ke dalam panggung dan menyanyikan lagu duetnya bersama Joan berjudul It and Me Babe. Di belakang itu terlihat Sylvie yang menatap mereka dengan tatapan cemburu. Tak kuat menahannya, Sylvie pun menangis dan pergi meninggalkan panggung. Lagian udah disuruh tinggal di kamar, gak mau. Akan pulang ke rumah naik taksi, namun Bobby melarang itu dan memintanya untuk stay. Sylvie menolak dan tetap pergi. Setelah selesai manggung, Bob pun mencari kemana Sylvie kepada Bobby. Sylvie pergi ketika Bob berduet dengan Joan katanya. Para petinggi folk musik datang ke Beatsteak. Albert mencari Bob yang meminta dirinya kembali ke musik lamanya, yaitu musik folk. Namun Bob pergi keluar untuk mengejar Sylvie. Para petinggi ini meminta Bob untuk memainkan lagu folk lamanya, namun Bob tidak ingin, bahkan berkata apa itu folk musik. Kapal feri yang akan segera berangkat, Bob masih sempat melihat Sylvie. Sylvie merasa dipermainkan oleh Bob, merasa bahwa dirinya hanya digunakan dan dimanfaatkan. Dan itu membuatnya sakit hati. Walaupun Bob meminta untuk tetap tinggal, namun Sylvie menolaknya dan tetap akan pulang. Pete datang pagi-pagi buta menemui Bob. Jadi untuk secara singkatnya, konfliknya adalah Bob awalnya datang sebagai penyanyi folk dan mengisi acara Newport folk musik dengan pesan-pesan di dalamnya. Namun semuanya berubah ketika dia beralih menjadi elektrik bersama band bentukannya yang bersama Al Cooper dan Bobby. Walaupun sudah mengirimkan lagu barunya, namun Pete mendengarkan itu bukanlah folk musik. Bobby yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan mereka keluar hotel. Ketika akan pergi di depan hotel, dia bertemu dengan Johnny Cash, sahabat penanya. Johnny Cash mendukung Bob dan meminta dia untuk membuat sedikit keributan di atas panggung. Keributan yang berarti dalam segi style musiknya yang berbeda dari folk musik. Track some mud on the carpet. Pretty crazy. Come check it out. Sold out. We can't hear it. Dan ini adalah malam puncak dari folk musik. Benar-benar mengotori panggung folk musik. Bob tidak ingin mendengarkan apa kata panitia Newport. Dia naik ke atas panggung dengan set grupnya dengan elektrik gitarnya. Para penonton yang mendengar itu mulai marah. Lagu yang dia bawakan yaitu Maggie Farm, menyindir keras kepada panitia folk musik. Panitia pun marah besar, meminta untuk sound musik mengecilkannya. Namun Bobby datang untuk menghalanginya. Albert yang berada di sisi Bob pun adu jotos dengannya. Penonton pun mulai melemparinya, menyuruh Bob untuk turun dari atas panggung. Namun Bob bodoh amat dan terus memainkan lagunya. Pete mendatangi sound system meminta untuk mematikan, namun mereka menolak dan tetap akan melanjutkan panggungnya. Akan melempar meja ke panggung, namun dihentikan oleh istrinya Tosi. Walaupun panggung kini rusuh, namun Bob tetap bernyanyi. Setelah aksinya, Bob dan para grupnya pergi, namun Albert memintanya untuk kembali untuk pertunjukan terakhir, yaitu lagu folknya untuk menutupi semua kekacauan ini. Dengan bujukan dari Johnny Cash, sahabatnya, Bob pun menurutinya, naik ke atas panggung dengan gitar solonya tanpa grup band miliknya. Lagu penutup yang membuat para penonton bersorak kegirangan, ya karena ini adalah yang mereka inginkan. Lantas pergi meninggalkan tempat itu.
Di hotel tempat para penyanyi berkumpul seperti tidak ada terjadi apa-apa. Mereka masih bersenang-senang. Bob pergi menemui Woody di rumah sakit untuk memberikan harmonikanya kembali. Namun Woody menolak dan meminta Bob untuk menyimpannya. Dan film pun selesai. 1 bulan setelah Newport, Bob merilis albumnya yaitu Highway 61 dan merajai tangga lagu hingga dianggap salah satu album yang berpengaruh sepanjang masa. Pete tidak pernah berhenti memainkan musik folk hingga meninggalnya dia di tahun 2014. Begitu pula Joan Baez yang masih bermusik untuk keadilan sosial. Bob terus mengadakan tur dunia sejak tahun 1965. Dia adalah satu-satunya pemusik yang memenangkan penghargaan Nobel Sastra yang tidak hadir dalam acaranya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.